Bismillah. Assalamualaikum sahabat. Al-Bara bin Malik Al-Anshari, seorang pejuang muslim yang wajahnya tidak mencolok, badannya kurus, dan perawakannya tidak terlalu besar. Namun, di balik penampilannya yang sederhana, ia adalah seorang yang luar biasa dalam medan perang. Meskipun memiliki rambut yang berantakan dan tubuh yang kurus, Al-Bara mampu mengalahkan 100 orang musyrik dalam satu pertempuran saja, selain dari jumlah yang berhasil ditaklukkannya dalam pertempuran lain yang ia ikuti bersama para pejuang muslim. Keberaniannya yang gemilang dan keteguhannya yang tidak kenal lelah di medan perang membuatnya dihormati oleh kaum muslimin. Bahkan, Umar bin Khattab menyarankan agar Al-Bara tidak dipilih sebagai pemimpin pasukan, mengingat risiko besar yang mungkin terjadi jika ia terlalu gigih memimpin pasukan dalam pertempuran. Meskipun demikian, keberanian dan keteguhan Al-Bara bin Malik Al-Anshari tetap menjadi inspirasi bagi banyak muslim. Kisah ini dimulai setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, meninggalkan umat Islam dalam situasi genting ketika beberapa kabilah Arab keluar dari agama Allah secara massal. Hanya sedikit yang tetap teguh dalam keimanan, termasuk penduduk Mekah, Madinah, Taif, dan beberapa kelompok lain yang hatinya tetap mencengkeram syahadatain. Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin umat tetap tegar menghadapi fitnah yang merajalela. Dia menyiapkan 11 pasukan dari kaum Muhajirin dan Ansor, masing-masing dipimpin oleh seorang panglima yang membawa panji mereka sendiri. Abu Bakar mengutus pasukan ini ke seluruh penjuru Arab dengan tujuan mengembalikan orang-orang yang telah murtad kepada jalan petunjuk dan kebenaran, serta untuk membawa orang-orang yang tersesat kembali ke jalan yang benar, jika perlu dengan kekuatan pedang. Salah satu kelompok murtad yang paling kuat dan berpengaruh adalah Bani Hanifah yang menjadi pendukung Musailamah Al-Kadzab. Musailamah didukung oleh sekutunya yang jumlahnya mencapai 40.000 pejuang. Banyak dari mereka yang mendukungnya karena fanatisme suku, bukan karena keyakinan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Musailamah adalah pembohong dan Muhammad adalah yang benar. Tetapi mereka lebih memilih pembohong dari suku Rabi'ah daripada yang benar dari suku Mudor. Rabi'ah adalah sebuah kabilah besar di Arab yang menjadi leluhur Musailamah. Sementara Mudor adalah kabilah tempat Rasulullah SAW berasal. Perbedaan suku ini menjadi faktor dalam pandangan beberapa orang yang lebih memilih pemimpin dari suku mereka sendiri daripada mengikuti kebenaran. Meskipun pasukan pertama kaum muslimin yang dikirimkan ke Musailamah di bawah komando Ikrimah bin Abi Jahal mengalami kekalahan, Abu Bakar tidak menyerah begitu saja. Beliau kemudian mengirimkan pasukan kedua yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Pasukan ini dipenuhi dengan para tokoh Ansor dan Muhajirin, termasuk diantaranya adalah Al-Bara bin Malik Al-Anshari, serta banyak patriot muslim lainnya yang penuh semangat dan keberanian. Mereka siap untuk mempertahankan kebenaran agama Islam dan menghadapi tantangan apapun yang muncul di hadapan mereka. Kedua pasukan bertemu di daerah Al-Yamamah di Najd, dan segera terlihat bahwa pasukan Musailamah dan para pendukungnya memiliki keunggulan awal. Tanah yang digerakkan oleh langkah mereka membuat bumi terasa berguncang di bawah kaki pasukan muslim. Kaum muslimin mulai merasa terdesak dan terjepit ketika pendukung Musailamah berhasil menyusup ke tenda induk Khalid bin Walid. Mereka bahkan hampir membunuh istri Khalid jika tidak ada yang melindunginya dari serangan mereka. Ketika itu kaum muslimin merasakan bahaya yang begitu besar. Mereka menyadari bahwa jika mereka kalah oleh Musailamah, Islam akan runtuh di Jazirah Arab. Khalid bin Walid segera bergerak untuk mengorganisir kembali pasukannya. Dia memprioritaskan kaum Muhajirin di barisan depan dan Ansor di belakang,
sementara orang-orang Badui ditempatkan di antara mereka. Khalid juga mengumpulkan anak-anak yang berasal dari satu bapak di bawah satu panji, agar dia bisa melihat dengan jelas kondisi setiap regu di medan perang dan mengambil langkah yang tepat dalam pertempuran. Perang pun pecah dengan keganasannya. Kaum muslimin belum pernah menghadapi pertempuran seberat ini sebelumnya. Musailamah dan pendukungnya berdiri dengan angkuhnya seolah tak tergoyahkan. Tampaknya tidak peduli dengan jumlah korban yang mereka terima. Di antara kaum muslimin terdapat pahlawan-pahlawan yang berani, yang jika kisah mereka dikumpulkan akan menjadi sebuah epik kepahlawanan yang menakjubkan. Thabit bin Qais, pembawa panji Al-Ansor, telah menyiapkan segala sesuatu untuk kematiannya, termasuk kain kafan dan menggali kuburannya sendiri. Dia bertahan di posisi tersebut, mempertahankan panji kaumnya hingga dia gugur sebagai syahid. Zaid bin Khattab, saudara Umar bin Khattab, memimpin pasukan dengan semangat yang tak kenal lelah, mengajak mereka untuk terus maju dan bertempur hingga akhir. Dia bersumpah tidak akan berkata-kata lagi sampai Musailamah dikalahkan atau dia bertemu dengan Allah. Salim, budak Abu Huzaifah, membawa panji kaum muhajirin, meskipun dipandang remeh oleh kaumnya karena kelemahan fisiknya dan rasa takut yang tersembunyi. Namun, Salim membuktikan ketangguhannya dalam pertempuran, menyerang musuh dengan keberanian hingga dia gugur sebagai syahid. Di antara semua pahlawan tersebut, kisah kepahlawanan Al-Bara' bin Malik mencuat sebagai yang paling gemilang. Ketika Khalid memanggilnya untuk menyerang, Al-Bara' dengan gagah berani menyatakan bahwa tidak ada lagi jalan pulang ke Madinah bagi mereka. Yang ada hanyalah Allah dan surga. Dengan semangat yang membara, Al-Bara' memimpin serangan, membuka barisan musuh dengan keberaniannya yang luar biasa. Ia membelah barisan lawan dengan pedangnya, sehingga Musailamah dan pendukungnya terjepit dan terpaksa mundur ke sebuah taman yang dikenal sebagai Hadiqatul Maut atau Taman Kematian, karena banyaknya korban yang gugur di sana pada hari itu. Hadiqatul Maut, Taman Kematian yang luas, dikelilingi oleh tembok yang tinggi. Musailamah dan ribuan pasukannya telah menutup gerbang-gerbang taman tersebut, menggunakan tembok-tembok tinggi sebagai perlindungan mereka. Dari balik tembok, mereka terus melemparkan anak panah mereka ke arah pasukan muslim, menyebabkan hujan panah yang mematikan bagi mereka. Di tengah keputusasaan itu, muncullah Al-Bara' bin Malik, pejuang Islam yang gagah berani. Dengan penuh semangat, ia berseru kepada kaumnya, "Wahai kaumku, tempatkanlah aku di alat pelempar dan arahkanlah ke arah para pemanah itu. Lemparkanlah aku ke dalam taman dekat gerbangnya. Jika aku tidak mati syahid, maka aku akan membukakan gerbang taman untuk kalian." Dalam sekejap, Al-Bara' bin Malik telah didudukkan di atas alat pelempar. Meskipun memiliki tubuh yang kurus, para pejuang lain mengangkat dan melemparkannya ke dalam Hadiqatul Maut di antara ribuan pasukan Musailamah. Seperti kilat yang menyambar, Al-Bara' turun di tengah musuh. Dengan penuh semangat, ia menyerang di depan gerbang taman, berhasil membunuh 10 orang dari mereka dan membuka gerbang tersebut. Namun, dia tidak luput dari luka-luka serius, mengalami lebih dari 80 luka panah dan sabetan pedang. Melihat peluang yang terbuka, kaum muslimin segera menyerang Hadiqatul Maut dari segala penjuru pagar dan gerbangnya. Mereka mempertaruhkan nyawa dengan menyabetkan pedang ke arah leher para musuh murtad, sehingga tidak kurang dari 20.000 pasukan musuh, termasuk Musailamah Al-Kadzab, menjadi korban dalam pertempuran tersebut. Setelah pertempuran berakhir, Al-Bara' bin Malik dibawa dengan kendaraan untuk mendapatkan perawatan medis. Khalid bin Walid dengan penuh perhatian merawatnya selama sebulan penuh untuk menyembuhkan semua luka yang dialami Al-Bara'. Melalui perawatan yang intensif, akhirnya Al-Bara' pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Keberanian dan keteguhan hati Al-Bara' menjadi salah satu faktor kunci dalam meraih kemenangan telak bagi pasukan muslimin. Al-Bara' bin Malik membara semangatnya untuk mencapai martabat syahid dalam peristiwa Hadiqatul Maut. Dia terus terlibat dalam peperangan demi mewujudkan cita-citanya yang tertinggi dan karena kerinduannya kepada Nabi Muhammad SAW.
Puncak ketegasannya tercermin pada hari penaklukan kota Tustar di negeri Persia. Persia pada saat itu memiliki benteng yang kuat di dataran tinggi. Pasukan muslimin berhasil mengepung mereka dengan sangat ketat. Ketika pengepungan berlangsung lama dan pasukan Persia merasa semakin terpojok, mereka membuat rantai besi yang digantung dari pagar benteng tersebut. Di ujung rantai itu, mereka meletakkan penjepit berbahan baja yang disulut api, membuatnya lebih panas dari bara api dan berputar untuk mengenai tubuh kaum muslimin, menimbulkan luka bakar yang mengerikan. Pasukan Persia menggunakan alat tersebut dengan kejam, mengarahkannya pada Anas bin Malik, saudara Al-Bara. Melihat hal itu, Al-Bara langsung melompat ke tembok benteng dan menjangkau rantai yang menyiksa saudaranya. Dengan usaha keras, ia berjuang untuk mengguncangkan penjepit tersebut dan membebaskan Anas. Meskipun tangannya terbakar dan melepuh, Al-Bara tidak mengurangi upayanya sampai saudaranya dibebaskan. Meskipun akhirnya ia jatuh, hanya menyisakan tulang dari tangannya tanpa daging sedikit pun. Dalam perang ini, Al-Bara bin Malik Al-Anshari memohon kepada Allah agar diberikan martabat syahid. Permohonan yang akhirnya dikabulkan oleh Allah. Al-Bara meninggal sebagai seorang syahid yang merindukan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerangi wajah Al-Bara bin Malik di surga dan memberinya kedamaian dengan hidup bersama Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah meridhoi dan Al-Bara ridho kepada Tuhannya.